salam olahraga ya. Minggu hari ini tadi ada dari seri MotoGP San Marino ya, dimana ini sebetulnya kan menjadi match pointnya untuk Mark, tapi kemarin dia gagal di sprint, dimana dia terjatuh karena gue bilang dia terlalu bernafsu ya. Karena gue lihat ya best ini baik di sprint maupun di main race ini betul-betul memiliki pace yang luar biasa, karena nggak heran dia sama pembalap Fiat Academy yang lainnya kan sering latihan di sini, jadi dia udah hafal banget seluk-beluk sirkuitnya. Ya, untuk berjalannya race tadi gue bilang cuma mempertontonkan dua orang ini doang, Mark sama Bess, dimana ya sedikit kesalahan Bess ini dihukum ya oleh seorang alien. Bess agak melebar, alien masuk dan nggak kekejar. Cuman yang gue bilang atau dia jempol ya, Bess ini betul-betul nggak menyerah juga lah. Kalau orang bilang ya Bess ngasih, dia nggak ngasih sama sekali. Tapi memang Mark ini lebih keunggulan lah di sektor kirinya ini, dia kuat, tapi ketika membalap di sektor kanan, tikungan kanan dia agak kelihatan banget tadi melebar, dan Bess bisa manfaatkan itu. Cuman memang karena dari segi aerodinamis Ducati lebih ya sedikit di atas Aprilia, nggak banyak sekarang, justru sedikit, karena Aprilia ini upgrade-nya bagus dibanding tahun lalu sedikit, dan itu yang menjadi keunggulan. Jadi ya untuk Bess ini luar biasa, masuk posisi kedua nggak gampang juga. 3 Alex Marquez ya, Alex main safe karena dia udah tahu peluang juara dunia dia udah habis lah. Lawan kakaknya sendiri, dia gue bilang ya dia udah jauh, dan dicobainnya ngamanin posisi kedua dia dari Pecco sama Bess, jadi lebih pilih main safe di posisi ketiga. Morbidelli keempat ya. Franco gue bilang ini sebetulnya baik Franco sama DJ ini kan mirip ya kualitasnya, 11-12 sering banget berderet ya finishnya, dan gue bilang untuk mereka posisi keempat kelima harusnya sedikit lagi mereka bisa bersaing ke podium, tapi terlalu jauh. Vermin ke-6 ini agak ketinggalan di belakang karena sirkuitnya ini banyak tikungan ya, dimana gue bilang Vermin ini tinggi kan, jadi ketika tuh breaknya agak kesusahan. Luca Marini ke-7 ya, ini gue bilang progres, konsisten finish top 10, nggak gampang juga dengan motor Honda. 8 Fabio ya, Fabio menekan di awal seperti biasa sampai akhir, Yamaha-nya nggak kuat, finish posisi ke-8. Miguel Oliveira ke-9, nggak terlalu banyak disorot untuk Miguel. Brad Binder ke-10, Raul Fernandez 11, Jack Miller 12, Jorge Martin 13. Ya, Jorge Martin sayang banget double long lap penalty. Augusto Fernandez, pembalap dengan Q4, debutnya finish 14, nggak jelek juga untuk debut mesin baru. Somkiat Chantra 15 dan John Zarco 16. Ya, untuk Mir nggak bisa main ya, dari cedera. Ayogura, Dato, Efrik Dato. Lalu Pedro Acosta sayang banget, sebetulnya dia punya pace, tapi ya ini blundernya KTM lagi, 2 race beruntun, dimana kemarin Brad Binder, lalu sekarang Pedro motornya problem merantai belakang ini copot, sehingga ketika untuk akselerasi motornya nggak kuat. Kelihatan Pedro ini kesel banget tadi. Ya bukan nggak mungkin, tadi sebetulnya dia bisa aja finish posisi ketiga karena dia punya pace yang bagus tadi sebelum problem. Pecco, ya kita bicara Pecco tadi, sebetulnya dia cukup ngotot ya, ingin setidaknya ngeramein podium lah, tapi apes jatuh. Lalu Alex Rins juga sama, dan Enea Bastianini juga jatuh ya. Enea up and down dengan mesin KTM-nya, dan tadi sebetulnya dia mencoba untuk masuk ke top 8, tapi ya kadang-kadang balap ke Enea ini lupa perhitungan, ketika udah ngebut dia lupa bannya yang lagi nggak panas di sebelah mana, dia crash. Jadi ya untuk nanti 2 minggu lagi akan ada di Jepang, di Motegi kandangnya Honda. Ya, apakah Honda bisa berbicara banyak?
ya semoga bisa lah, karena biar lebih seru, jadi nggak cuman pabrikan-pabrikan Eropa doang sama Yamaha sering kali mengganggu. Oke, sekian.